Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, yang Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakambir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwiru, ya Ghaffar, ya Qahhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ayah menyampaikan pembiasaan tentang Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu Al-Malik. Jadi dulu kita sudah membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita bahas Al-Malik. Apa Al-Malik? Al-Malik itu artinya Allah itu maha merajai atau maha menguasai. Maharajanya Allah tentu tidak sama atau tidak bisa kita samakan dengan maha kuasanya atau maharajanya manusia. Sebab Allah itu memiliki kekuasaan yang mutlak, sementara manusia itu sangat terbatas dan bersifat sementara. Ananda yang ayah banggakan, dalam salah satu ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'. Yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Rasul, Allahumma malikal mulki, wahai Allah yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha', engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan atau kerajaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Jadi dengan ayat ini jelas bahwa kekuasaan manusia atau manusia menjadi penguasa itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allah. Allah itu Al-Malik yang maha merajai. Seluruh alam semesta baik di bumi maupun di langit itu dikuasai oleh Allah. Manusia memang ada yang jadi raja, jadi pemimpin. Ya, ada yang jadi presiden, ada yang jadi khalifah, ada yang jadi sultan dan sebagainya. Bahkan bukan manusia saja, masa jin juga sama, ada yang jadi rajanya, pemimpinnya dan sebagainya. Tetapi semua itu yang menjadi raja yang hakikat yang sebenarnya adalah Allah. Bahkan Allah juga merupakan Malikin Nas, raja manusia. Artinya seluruh manusia, baik yang jadi presidennya maupun yang jadi pemimpinnya, yang jadi sultannya dan sebagainya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatur, bahkan bukan manusia saja, tapi alam semesta seluruhnya diatur, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti kita yakin, mesti kita percaya bahwa hanya Allah yang memiliki kerajaan yang sebenarnya. Bagaimana alam semesta ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana bintang-bintang bisa berjalan dengan baik?
semuanya tunduk patuh pada aturan Allah, menunjukkan bahwa Allah adalah Al-Malikul Mulki. Anak dan semua, nah bagi kita cara untuk meneladani dari Al-Maliknya Allah Subhanahu wa taala, Maharajanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus ikhlas menerima aturan Allah. Kita harus ikhlas menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh membangkang terhadap apapun yang telah Allah tentukan. Sebab Allah lah sebagai raja yang harus kita taati. Itu satu. Jadi kita harus menaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seandainya kita diberikan oleh Allah satu kekuasaan jadi pemimpin, maka kita tidak boleh sombong dengan kekuasaan kepemimpinan yang Allah berikan. Sebab itu adalah sementara dan itu semua ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus bisa menjalankan kepemimpinan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa bahwa kita berkuasa, kita berbuat dolim kepada yang lainnya. Dan yang ketiga, tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh merasa takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita benar, selama kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perjuangkan untuk menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meyakini bahwa Allah sebagai Al-Malik, kita menjadi orang-orang yang tunduk patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.